Selamat malam Pak Erik dan teman-teman. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai isu penting dalam industri restoran dan hospitality, yaitu food waste atau limbah makanan. Tahukah Anda bahwa setiap tahunnya lebih dari 1,3 miliar ton makanan terbuang secara global? Industri restoran menyumbang porsi besar dari angka ini. Food waste tidak hanya merugikan bisnis dari segi biaya, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan. Limbah makanan menyebabkan emisi gas metana di tempat pembuangan akhir dan berkontribusi pada perubahan iklim. Dalam konteks bisnis, food waste adalah bentuk inefisiensi yang dapat merusak margin keuntungan. Oleh karena itu, penting bagi restoran untuk mengadopsi strategi pembelian bahan makanan yang efisien untuk meminimalkan food waste. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelian yang efisien. Salah satu cara paling efektif untuk mengakhiri food waste adalah dengan mengoptimalkan strategi pembelian bahan makanan dengan beberapa teknik seperti yang pertama, forecasting atau peramalan kebutuhan. Restoran dapat memanfaatkan data penjualan historis untuk memprediksi kebutuhan bahan makanan. Misalnya, restoran dapat menggunakan software manajemen inventaris yang menganalisis pola pesanan pelanggan, terutama pada musim tertentu. Dengan perencanaan baik, kita dapat mengurangi resiko bahan makanan yang berlebihan dan akhirnya terbuang. Lalu ada just-in-time inventory. Teknik ini melibatkan pembelian bahan makanan sesuai kebutuhan dan jadwal operasi restoran. Dengan strategi ini, bahan makanan tidak akan menumpuk di gudang dan mengurangi kemungkinan basi, dan juga akan mengakibatkan food waste. Yang ketiga ada kerjasama dengan supplier. Kita harus bangun hubungan baik dengan pemasok untuk memastikan pengiriman yang fleksibel. Pemasok yang responsif dapat membantu restoran menyesuaikan volume pembelian bahan makanan sesuai dengan kebutuhan harian. Yang terakhir ada evaluasi menu secara berkala. Beberapa menu mungkin menggunakan bahan yang jarang dipesan. Pelanggan, dengan menganalisis menu secara berkala, kita dapat mengganti atau mengeliminasi menu yang menyebabkan pemborosan bahan baku. Selanjutnya adalah manfaat pengurangan food waste. Mengurangi food waste memberikan banyak manfaat, baik dari sisi bisnis maupun lingkungan. Yang pertama ada biaya operasional lebih efisien. Dengan membeli bahan makan secara optimal, restoran dapat mengurangi pengeluaran untuk bahan baku yang tidak terpakai. Kemudian meningkatkan keberlanjutan. Pengurangan limbah makanan mendukung agenda keberlanjutan global dengan mengurangi emisi karbon dan beban lingkungan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan citra bisnis. Restoran yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki manajemen limbah yang baik lebih diminati oleh pelanggan, terutama generasi muda yang sadar akan lingkungan. Contohnya adalah restoran yang memanfaatkan sisa bahan baku yang membuat produk baru, seperti kaldu dari sisa sayuran atau menu khusus dari bahan yang mendekati kadaluarsa. Tidak hanya mengurangi food waste, tetapi juga menciptakan nilai tambah. Saya mengambil contoh dari Le Cafe Atmajaya di BSD. Le Cafe menghadapi tantangan umum yang dialami restoran, yaitu fluktuasi jumlah pelanggan, terutama saat masa libur akademik atau hari-hari tertentu. Dengan aktivitas kampus rendah, hal ini menyebabkan bahan makanan yang seringkali berlebihan dan juga akhirnya terbuang. Untuk mengatasi masalah ini, Le Cafe mulai menerapkan beberapa langkah strategis, yaitu penerapan sistem pre-order untuk menu tertentu. Mereka menyediakan opsi pre-order untuk menu populer seperti pasta dan nasi goreng. Dengan cara ini, Le Cafe dapat memperkirakan jumlah bahan yang harus disiapkan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima sehari-hari sebelumnya. Yang kedua adalah analisis penjualan harian. Dengan menggunakan data penjualan harian, Le Cafe mengidentifikasi pola konsumsi mahasiswa dan staf kampus,
Sebagai contoh, pada hari Senin dan Jumat, konsumsi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan hari Selasa hingga Kamis. Data ini membantu mereka mengatur volume pembelian bahan makanan agar sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah kerjasama dengan supplier lokal. Le Café menjalin hubungan erat dengan pemasok lokal, terutama untuk memasok beans. Ia memungkinkan mereka menerima pengiriman bahan baku yang jumlah kecil tetapi lebih sering. Ini juga memastikan bahan baku selalu segar dan juga mengurangi resiko bahan basi. Dalam satu semester, Le Café berhasil menurunkan limbah makanan hingga 25%. Pengurangan food waste ini juga berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional mereka. Dengan penurunan biaya pembelian bahan baku hingga 15%, selain itu, Le Café juga mendapatkan apresiasi dari komunitas kampus karena dianggap lebih peduli terhadap keberlanjutan. Karena produk-produk di Le Café kebanyakan menanamkan sustainability. Sebagai kesimpulannya, food waste adalah masalah besar yang mempengaruhi industri restoran dari segi finansial dan lingkungan. Namun, dengan strategi pembelian bahan makanan yang efisien, kita dapat secara signifikan mengurangi pemborosan. Mengoptimalkan peramalan kebutuhan, menerapkan sistem inventaris yang efisien, dan juga menjaga hubungan dengan supplier adalah langkah-langkah penting yang dapat dilakukan. Dampaknya tidak hanya pada pengurangan biaya operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan menciptakan nilai tambah untuk bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.